Mutiara Iman di hari ini yang akan menuntun dan membekali kita untuk mau menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan untuk itu mengawali segala sesuatu yang akan kita lakukan dan kerjakan, marilah kita mengucap syukur sambil beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman-Nya, mari kita memohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Sungguh agung dan mulia karya kasih-Mu ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji dan sembah, dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang boleh terus menuntun kehidupan kami dalam kuasa Roh Kudus, hingga kami boleh terus diperkenankan menikmati hari-hari hidup yang boleh dan senantiasa mau kami isi dengan melakukan berbagai hal yang mendatangkan berkat, baik dalam kehidupan kami, tapi juga dalam kehidupan orang lain. Kami datang kepadamu saat ini, ketika Tuhan boleh mempercayakan kami ada dalam pelayanan lewat program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Kami mau bersama-sama mempergunakan waktu Tuhan untuk mau belajar dari salah satu bagian firman Tuhan yang hendak kami baca, dengar, serta renungkan bersama. Diberkatilah kami ya Tuhan dalam pelayanan ini, karena kami membutuhkan hikmat daripada-Mu untuk dapat menolong kami ada dalam pemahaman dan pengertian dari setiap apa yang akan kami baca dan renungkan di saat ini, hingga dengan sungguh-sungguh kami boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan dan mau hidup melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Ini kami yang mau siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berfirman bagi kami, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan kami berdoa sambil bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, pemirsa Kompas TV yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini mari kita membaca Alkitab, dan pembacaan kita ada di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Judul pembacaan Alkitab kita di saat ini, pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada
peribahasa yang mengatakan, dari buahnya kita mengenal pohonnya. Peribahasa ini membawa kita ada dalam satu pemahaman untuk mengenal sebuah pohon. Terlebih dahulu kita akan melihat buah apa yang dihasilkan oleh pohon tersebut, baru kita mengetahui jenis pohon apa yang kita lihat itu. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 mau menjelaskan kepada kita mengenai kehidupan manusia yang memiliki hati yang baik. Hati yang baik dikatakan di sini akan menghasilkan perkataan dan tindakan yang baik. Sedangkan hati yang jahat menghasilkan perkataan dan tindakan yang jahat. Dalam bagian perikop ini, Yesus mau mengajak orang untuk memeriksa diri. Karena seorang guru tidak bisa menuntun orang lain dengan baik jika ia tidak melihat kebenaran. Hal ini berbicara mengenai keteladanan hidup yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang hidup percaya kepada Tuhan. Keteladanan itu akan muncul dari perbendaharaan hati dari diri kita sendiri. Kalau kita memiliki hati yang baik, pasti kita akan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Namun apabila kita memiliki perasaan hati yang jahat, tentunya hidup kita tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan dan tindakan seseorang akan mencerminkan siapa dirinya sendiri. Orang yang baik akan senantiasa menghasilkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, orang yang jahat akan menghasilkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Saat ini saya mengajak kita untuk melihat, bahkan merenungkan seperti apa diri kita sebelum kita melihat orang lain. Apakah dalam pikiran kita masih memiliki pikiran-pikiran kotor, memikirkan hal-hal yang negatif, ataupun seringkali berprasangka buruk kepada orang lain? Apabila kita memiliki beberapa hal tersebut, berarti hidup kita ini masih menyimpan sampah dosa. Dan berbicara sampah dosa itu harus dibersihkan dari hidup kita. Kemudian yang kedua, kita pun melihat apakah kita dalam menjalani kehidupan masih sering mengeluh, ataupun kita masih suka bersungut-sungut. Ini pun mau mengingatkan kita untuk terus hidup berjalan maju ke depan. Tidak melihat seperti apa keadaan yang diizinkan Tuhan kita alami. Karena kita tahu tidak ada satupun manusia yang tidak pernah mengalami pergumulan dan cobaan dalam hidupnya. Sehingga mengingatkan kita untuk selalu belajar bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, seperti ungkapan Rasul Paulus bagi kita sekalian.
Dan yang ketiga, kita pun melihat diri kita. Apakah dalam perkataan kita, dalam sikap kita, seringkali apa yang kita perkatakan dan apa yang kita lakukan menyakiti hati orang lain. Dan bagian ini mengingatkan kita untuk terus hidup berkata apa yang baik, memperkatakan segala sesuatu yang menjadi berkat. Jadi kita menjauhkan diri dari perkataan yang mengutuk, mencela, dan menghina orang lain. Dan juga kita belajar untuk bersikap baik, berperilaku baik, agar hidup kita ini senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun mau diingatkan lewat pembacaan Alkitab di saat ini. Untuk apa? Berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Karena apa yang kita perkatakan dan apa yang kita perbuat akan menentukan arah langkah kita ke depan. Jika kita selalu hidup memperkatakan dan melakukan hal yang baik, pasti hidup kita diberkati. Tapi kalau kita melakukan bahkan memperkatakan hal-hal yang tidak baik, tentunya hidup kita ini akan jauh dari berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk berusaha mengubah hidup kita agar dalam setiap bentuk kata-kata dan tindakan kita, semuanya itu dapat kita lakukan sebagaimana petunjuk firman Tuhan. Dan untuk mengubah hidup kita, kita membutuhkan tuntunan firman-Nya yang dapat mengubah situasi diri kita, perasaan hati kita, termasuk mengubah kehidupan kita seutuhnya menjadi kehidupan yang senantiasa berlayak dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, tetaplah jadi orang baik. Karena bagian paling penting dan mempesona dari kita manusia itu adalah kebaikannya, bukan kehebatannya. Oleh karena itu, tetap dan teruslah menabur kebaikan. Karena siapa menabur kebaikan, dia akan menuai berkat kehidupan. Dan siapa menabur kejahatan, dia akan menuai kebinasaan. Kiranya Tuhan akan menolong, bahkan akan memampukan kita untuk dapat melakukan kebaikan dalam hidup kita. Dan ingat, tetaplah jadi orang baik sekalipun kita diperlakukan tidak baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman-Nya. Semoga kehidupan yang kita jalani ini bukan hanya sekedar hidup, melainkan hidup kita ini benar-benar dapat memberi hidup bagi kehidupan orang lain. Agar hidup yang kita jalani benar-benar dapat memberi arti, dan arti yang diperoleh dari hidup kita adalah arti yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetap semangat, tetap bekerja, tetap setia melayani.
tetaplah hidup menabur kebaikan. Kemanapun kita pergi dan berada, baik di desa, di kota, di ladang, bahkan pun kemana Tuhan membawa kita, tetaplah kita menjadi orang yang baik. Dan karena itu, saudara-saudaraku, berangkat dari pembacaan Alkitab ini, marilah kita memohon petunjuk hikmat dari Tuhan, agar dalam menjalani hidup kita tidak akan salah melangkah. Karena kehidupan yang kita jalani ini, kita jalani sesuai dengan petunjuk firman dan berasal dari hikmat yang Tuhan beri. Andalkan kuasa Tuhan untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Dia akan terus mengubah kita dari kehidupan kita dalam kehidupan di masa lalu kita yang seringkali suram. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mengubah masa depan yang dipersiapkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan pasti akan membuka-bukakan jalan bagi kita ketika kita mau hidup menjadi orang yang baik. Dan apabila kita sudah mungkin sempat melakukan apa yang jahat, ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kita merubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jadi kita menata hidup kita untuk masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati kita, dan berkat-Nya akan terus tercurah sejak kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ketika dalam kesempatan yang Kau beri bagi kami, lewat pelayanan yang tercipta di pagi ini, melalui program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Kami boleh dibekali lewat kebenaran firman Tuhan yang mau mengingatkan kami untuk terus hidup melakukan apa yang baik. Kami terus belajar memperlengkapi diri dan kehidupan kami untuk mau dituntun oleh Roh dan firman-Mu, agar kehidupan yang akan kami jalani benar-benar semuanya itu kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini, ketika Tuhan mempercayakan kami ada dalam pelayanan lewat program Mutiara Iman, kami bersyukur kehadiran media-media di masa sekarang ini boleh memudahkan kami untuk terus hidup memberitakan Injil, firman dan kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami dipakai oleh-Mu ya Tuhan, menjadi alat kesaksian dalam pelayanan ini. Bahkan pun program Mutiara Iman Kompas TV Manado ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang senantiasa rindu untuk menikmati santapan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Diberkatilah kami dalam pelayanan ini. Terlebih pimpinan, karyawan, bahkan pun karyawati yang ada di Kompas TV Manado. Diberkati mereka, agar mereka boleh terus
menjadi alat berkat Tuhan untuk memberitakan warta keselamatan yang menjadi Injil bagi kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu. Tetapi juga Engkau memberkati para pemirsa yang boleh menyaksikan siaran ini. Saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, kami rindu Tuhan, Engkau menjamah jiwa-jiwa yang saat ini rindu menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap keadaan yang mereka alami saat ini. Baik mereka yang sedang bersuka cita karena boleh menikmati begitu banyaknya berkat dari Tuhan. Entah mereka mendapatkan berkat ketambahan usia, tapi juga berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka, berkat dari pekerjaan, berkat dari setiap usaha mereka. Biarlah semua mereka hidup dalam pemberkatan Tuhan. Dan kami pun tak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang diizinkan Tuhan mengalami pergumulan dalam hidup, pribadi lepas pribadi, tapi juga dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan tolong mereka yang saat ini mungkin ada yang dalam keadaan sakit, yang mendapatkan perawatan di rumah sakit, tapi juga mereka yang mendapatkan perawatan di rumah mereka. Biarlah Tuhan yang akan menjamah dan menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Dan kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang berduka cita, karena mungkin mereka harus kehilangan orang-orang, saudara, suami, istri, anak, orang tua yang mereka kasihi. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang akan terus memberikan mereka kekuatan melewati gumul duka cita ini. Dan kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan karena mereka tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal. Mereka yang hidup dalam keterlantaran, mereka yang hidup terpenjara, biarlah Tuhan akan senantiasa menolong dan memulihkan keadaan mereka. Dan kami berdoa bagi mereka yang disebut sebagai janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhanlah akan terus menolong dan memberkati hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik kami yang dipercayakan Tuhan dalam tanggung jawab kerja dan pelayanan bagi masyarakat, pemerintahan yang boleh dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang hidup menghamba, melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka bagi masyarakat. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah mulai dari pusat, daerah, sampai ke pelosok kelurahan dan desa yang ada. Bahkan seluruh masyarakat yang ada, secara khusus pemerintah dan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini, Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah kami terus hidup berdampingan, rukun dan damai, saling menghormati dan mengasihi, agar tercipta suasana yang aman, tentram, dan sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan pun memberkati hamba-hambamu yang melayani dalam persekutuan jemaat, gereja-gereja yang ada di dunia ini. Secara khusus kami yang melayani di wilayah pelayanan di daerah Sulawesi Utara ini. Diberkati mereka terus dalam hikmat-Mu. Tuhan pakai hidup mereka jadi saluran berkat untuk terus memberitakan, mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan dalam setiap tugas tanggung jawab kerja dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan untuk terus mereka lakukan sambil mengandalkan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini kami yang mau berdoa sambil bersyukur kepadamu.
kehidupan kami selanjutnya, hari ini, esok, sampai selama-lamanya, kami bawa dan percayakan untuk terus dan selalu ada dalam tuntunan penyertaan kuasa kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Mutiara Iman di hari ini. Semoga persekutuan yang boleh kita nikmati bersama boleh menjadi berkat buat saudara-saudara, tetapi juga bagi saya dan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Shalom, damai di hati. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua
dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, berkunjung ke sebuah daerah nggak enak kan ya kalau kita nggak bawa oleh-oleh khasnya. Kalau di Kediri, Jawa Timur, ini ada namanya coklat tempe. Dengar namanya sih unik, coklat dan juga tempe. Kira-kira seperti apa ya? Siapa yang tidak kenal tempe? Makanan yang sangat merakyat ini merupakan salah satu lauk pauk masyarakat Indonesia. Tapi pernahkah Anda membayangkan jika gurihnya tempe dipadukan dengan manisnya coklat? Ya, coklat tempe. Menikmati coklat tempe, tidak semua orang pernah merasakannya. Kali ini, saya pun mendatangi salah satu industri rumahan yang memproduksi coklat tempe, tepatnya di Desa Sambirjo, Kecamatan Gampeng-Rejo, Kabupaten Kediri. Ervina Sujarwo, wanita 25 tahun inilah yang memiliki ide memproduksi coklat tempe. Selain cukup mudah didapatkan, penggunaan tempe dalam varian coklat untuk menarik minat masyarakat agar semakin menyukai kuliner tempe. Awal mulanya saya termotivasi dari internet ya, itu ingin menciptakan camilan yang inovasi gitu, yang bikin anak muda sekarang itu penasaran. Itu akhirnya nemu ide itu coklat tempe itu. Ya karena unik, kan kalau tempe kan nggak semua orang suka tempe. Ya dengan adanya coklat tempe itu kan orang penasaran, pasti ingin mencoba, terus mau nggak mau kan makan tempe. Untuk membuat coklat tempe, bahan yang dibutuhkan adalah coklat batangan dan juga tempe yang masih segar. Tempe terlebih dahulu dipotong dadu dengan ukuran kecil, setelah itu barulah tempe digoreng hingga kering. Selanjutnya, panaskan coklat batangan hingga mencair. Barulah coklat cair dituang dalam cetakan dan